Halo Sobat kelas 6A yang Bu Wahyu cintai dan Bu Wahyu banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita kali ini mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, dan mendapatkan tambahan kecerdasan, mendapatkan tambahan pengetahuan, dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian, kelas 6A ataupun kelas 6B yang Bu Wahyu cintai dan Bu Wahyu banggakan. Pada kesempatan kali ini, Bu Wahyu akan menyampaikan materi tematik yaitu untuk mapel IPS. Oke, tematik mapel IPS yaitu tentang karakteristik ekonomi, flora, fauna endemik negara ASEAN. Nah, kita masih di KD 3.1, tapi subpokok bahasannya adalah karakteristik ekonomi dan flora, fauna endemik negara ASEAN. Oke, seperti kita tahu, negara ASEAN itu organisasi ASEAN itu diikuti oleh 11 negara, di antaranya adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Ada 11 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Oke. Ya, sebagian besar masyarakat ASEAN, masyarakat di ASEAN Tenggara, masyarakat di negara-negara Asia Tenggara itu mendiami daerah pedesaan karena itu mayoritas mata pencahariannya adalah di sektor agraris karena masih banyaknya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pertanian, perkebunan, dan masyarakatnya masih sangat tergantung pada sumber daya alam. Karena itu sebagian besar penduduk di ASEAN atau penduduk di negara-negara Asia Tenggara itu bergantung pada sumber daya alam. Oke, setiap negara-negara di ASEAN itu juga memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna khas daerahnya atau khas dari negaranya masing-masing. Oke, kita bahas langsung yuk. Kita yang pertama ke Indonesia. Seperti kalian tahu, Indonesia, negara kita, bendera kebangsaannya adalah bendera merah putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Kemudian yang paling ikonik di Indonesia adalah, ada beberapa tempat yang ikonik di Indonesia, tapi kali ini Bu Wahyu pilih salah satunya adalah Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur itu sangat ikonik dan masuk dalam the World of Heritage, keajaiban dunia yang perlu dilindungi. Mata uang di Indonesia adalah rupiah atau bisa disingkat dengan IDR. IDR singkatan dari Indonesian Rupiah. Kemudian mata pencaharian utama masyarakatnya adalah pertanian dan buruh. Banyak yang bekerja sebagai petani di perkebunan atau petani menanam padi di sawah atau karyawan seperti Bu Wahyu. Sebenarnya Bu Wahyu ini juga buruh, bekerja pada suatu lembaga atau seseorang. Karyawan pabrik itu juga buruh, karyawan toko itu juga buruh. Mata pencariannya banyak di sektor pertanian dan sebagai karyawan. Ekspor impornya, ekspor utamanya yaitu makanan olahan seperti sarden, nugget, terus kemudian mie instan. Mie instan itu makanan olahan ya. Makanan olahan itu makanan yang sengaja diolah kemudian untuk didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat.
Contohnya seperti yang Bu Wahyu sebutkan tadi, ada sarden, ada sosis, ada nugget, ada mie instan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah ekspor keduanya adalah perhiasan. Seperti kalian tahu, di Indonesia ini banyak menghasilkan emas, perak. Karena itu kita ekspor terbesarnya adalah perhiasan. Kemudian ikan dan produk-produk ikan, ada ya ikan dan produk-produk ikan, artinya ikan yang ikan yang sudah diolah ataupun ikan mentah, kemudian kerajinan, rempah-rempah, kulit dan produk-produk kulit, serta peralatan medis, minyak atsiri, peralatan kantor dan tanaman obat, tanaman herbal. Oke. Untuk flora endemiknya, yaitu di Indonesia melati, melati ini dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai puspa bangsanya Indonesia. Jadi puspa bangsanya Indonesia itu apa ya? Melati. Anggrek itu dijuluki sebagai puspa pesona, kemudian Rafflesia arnoldi itu puspa langka. Ya, ada puspa bangsa yaitu melati, puspa pesona yaitu anggrek, kemudian puspa langka itu Rafflesia arnoldi. Kenapa anggrek dijuluki sebagai puspa pesona? Karena dia memiliki berbagai macam jenis yang setiap jenis memiliki keindahannya masing-masing. Kemudian Rafflesia arnoldi puspa langka karena memang keberadaannya sangat langka dan harus dilindungi. Kemudian untuk fauna endemiknya adalah komodo dan elang Jawa. Ini yang harus sangat dilindungi karena jumlahnya itu semakin tipis dan hampir punah, elang Jawa itu jadi harus dilindungi. Seperti kalian tahu, untuk elang Jawa dan komodo itu sangat susah berkembang biak dan banyak diburu untuk elang Jawa. Jadi jumlahnya itu semakin hari semakin berkurang karena itu perlu dilindungi. Selain harimau Jawa, harimau Sumatera, badak bercula 1, dan lain sebagainya. Oke, negara yang kedua akan kita bahas adalah Thailand. Thailand adalah negara yang belum pernah dijajah sama sekali. Negara ini dikenal dengan julukan negara gajah putih karena mayoritas gajah atau sebagian besar mungkin keberadaan gajah putih di Thailand itu sangat banyak. Gajah putih bukan berarti gajah yang dicat putih, artinya gajah putih itu gajah albino. Gajah albinonya sangat banyak dibandingkan negara-negara lain sehingga itu ASEAN dijuluki sebagai negara gajah putih. Satu-satunya negara yang belum pernah dijajah seperti Bu Wahyu sebutkan tadi, mata uangnya adalah baht, 10.000 IDR itu sama dengan 21,64 baht. Seperti kalian tahu, nilai kurs rupiah itu terendah di Indonesia itu 500, tapi kalau di Thailand itu 1 baht masih berlaku. Nilai kurs terendah 1 baht. Ya, kemudian sungai terkenal di Thailand adalah Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya ini, daerah di sekitar Sungai Chao Phraya ini banyak dimanfaatkan sebagai pertanian dan kehutanan. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Hasil pertanian terbesar adalah beras, karena itu Thailand disebut sebagai lumbung padinya ASEAN. Lumbung padinya Asia Tenggara itu di Thailand karena sebagian besar berasnya itu diekspor. Pertambangan, untuk pertambangannya itu menghasilkan timah dan mangan, hasil hutan terbesarnya kayu jati, kemudian hasil industrinya tekstil, semen, dan barang elektronik. Ekspor utama adalah elektronik, komputer, dan transistor, serta ikan mentah, pakaian, beras, dan plastik. Untuk flora endemiknya adalah pohon raca puket atau pohon tengguli dan mangrove. Fauna endemiknya adalah gajah. Ya, yang paling banyak di Thailand adalah gajah. Selain itu ada kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Oke,
Selanjutnya kita akan membahas habis dari Thailand, kita akan jalan-jalan ke Malaysia. Malaysia itu yang paling ikonik di Malaysia adalah Menara Kembar atau disebutnya dengan Menara Petronas. Kalau kita berlibur ke Malaysia, itu rasanya nggak afdol kalau kita belum menginjakkan kaki di Menara Petronas. Ya, mata uangnya adalah ringgit, 10.000 rupiah itu sama dengan 2,92 ringgit. Ya, 10.000 rupiah itu sama dengan 2,92 ringgit. Untuk kursnya itu 1 ringgit itu masih berlaku. Kalau di Indonesia paling kecil kursnya 500. Untuk nilai tukarnya kalau di Indonesia itu paling rendah 500, tapi kalau di Malaysia itu 1 ringgit masih berlaku. Mendapat julukan negeri jiran atau negeri tetangga dekat atau tetangga dekatnya Indonesia. Jadi kebanyakan orang Indonesia menyebutnya Malaysia itu adalah negeri jiran karena memang Malaysia itu letaknya sangat berdekatan dengan Indonesia atau kita menyebutnya sebagai tetangga dekat. Mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertaniannya itu biasanya karet, kopra, lada, dan padi. Teh, lada, padi. Karet, kopra, teh, lada, dan padi. Untuk pertambangannya itu yang dihasilkan dari hasil pertambangannya itu biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Negara pengekspor timah dan karet alam minyak bumi terbesar di dunia. Ya, termasuk dalam golongan negara pengekspor timah dan karet alam minyak bumi terbesar di dunia. Untuk flora endemiknya Malaysia adalah bunga raya. Bunga raya itu kalau di Indonesia disebutnya sebagai bunga sepatu. Kemudian fauna endemiknya adalah harimau Malaya. Kalian lihat di samping itu ada gambar. Di gambar inilah harimau Malaya itu seperti ini bentuknya. Ini gambarnya harimau Malaya. Ini jumlahnya sangat terbatas karena itu juga perlu dilindungi. Kemudian kita jalan-jalan ke Singapura. Seperti kalian tahu, yang paling ikonik di Singapura adalah patung Marlionnya, yaitu patung yang berkepala singa. Ini identik dengan Singapura. Kalau kalian menyebut Singapura, oh pasti ikoniknya adalah patung Marlion ini. Ya, oke. Secara spesifik, Singapura itu tidak mempunyai sumber daya alam yang khusus atau sumber daya alam yang menonjol. Dari sumber daya alam yang menonjol. Industrinya pun tidak ada yang menonjol. Tapi kenapa perekonomian di Singapura itu maju? Karena perekonomian di Singapura itu fokusnya pada jasa perdagangan, bukan pada memproduksi barang. Karena dia jumlah penduduknya sangat kecil. Jadi Singapura itu tidak memproduksi barang, tapi apa namanya perantara saja. Kemudian juga karena letaknya itu berada di daerah yang sangat strategis sehingga negara Singapura merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara. Oke. Perekonomiannya seperti kalian tahu Singapura terfokus pada perdagangan. Kemudian hampir sebagian besar perusahaan perdagangan dunia itu punya kantor di Singapura. Kemudian dan produk unggulannya pun terletak bukan pada sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya, tapi terletak pada pelayanannya, pelayanan kesehatan. Seperti kalian tahu, untuk rumah sakit sendiri, Singapura memiliki beberapa rumah sakit yang sangat besar dan canggih, kemudian gedung-gedung perkantoran yang sangat bagus.
seperti kalian tahu ya, kalau misalkan orang Indonesia atau kita dari Indonesia atau dari negara mana saja yang sakit kok peralatan medisnya nggak memenuhi syarat, pasti dirujuknya ke rumah sakit yang ada di Singapura. Karena memang di Singapura itu sangat lengkap dan sangat canggih. Karena itu produk unggulannya Singapura itu bergantung pada pelayanan jasa, terutama di bidang kesehatan. Dan bidang kesehatan dan bidang perdagangan. Oke. Untuk mata uangnya Singapura memakai dolar Singapura untuk Rp10.000 itu sama dengan 0,94 dolar Singapura. Jadi nggak ada Rp1. Rp10.000-nya kita itu nggak ada $1 Singapura. Untuk flora endemiknya adalah Singapura anggrek hibrida, kemudian fauna endemiknya adalah singa. Seperti kalian tahu Singapura lambangnya juga patung berkepala singa, maaf. Karena itu fauna endemiknya pastilah singa. Oke. Singapura merupakan negara yang paling maju se-Asia Tenggara, ya. Oke, kemudian kita jalan-jalan ke Filipina. Filipina itu seperti kalian tahu, yang paling ikonik di sini adalah Coklat Hill atau bukit yang berwarna coklat. Itu paling ikonik. Rasanya nggak afdol kalau ke Filipina belum ke Coklat Hill. Mata pencariannya sebagian besar penduduknya di bidang pertanian, kemudian ada di bidang pertambangan dan perindustrian, tapi yang paling besar itu di bidang pertanian. Bahkan untuk hasil pertanian di Filipina itu antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, dan gula. Negara ini juga dijuluki o negara ini juga dijuluki dengan Home of Green Revolution, rumah revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini adalah gerakan perubahan sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dan sangat cepat. Jadi, di Filipina ini ada suatu badan atau suatu organisasi yang tugasnya adalah em, mencari strategi, mencari bagaimana toh agar padi itu bisa diperkembangbiakan secara maksimal dan berkualitas tinggi, itu ada di Los Banos. Ada lembaga riset ini letaknya ada di Los Banos, Filipina. Atau disebut juga Balai Penelitian Padi Internasional. Hasil tambangnya adalah kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Mata uang Filipina adalah peso, Rp10.000 itu sama dengan 33,51 peso. Floranya adalah melati, flora endemiknya, fauna endemiknya adalah kerbau kerbau Filipina dan elang Filipina. Kerbau Filipina itu kerbaunya kecil. Kerbaunya bukan seperti kerbau seperti kita biasa, tapi kerbaunya kecil. Dan elang Filipina, kalau kalian lihat, elang Filipina bentuknya, gambarnya seperti ini nih, elang Filipina yang jumlahnya sangat kecil dan perlu dilestarikan. Kita jalan-jalan selanjutnya, kita ada di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam yang paling ikonik adalah Masjid Kubah Emasnya. Ya, masjid ini masjid yang paling terkenal. Ada beberapa masjid yang paling terkenal di Brunei, tapi Masjid Kubah Emas adalah paling terkenal di Brunei. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Rp10.000 itu sama dengan 0,94 dolar Brunei, jadi nggak ada $1 Brunei ya, 10.000. Itu ekspor utamanya adalah minyak mentah dan produk turunannya, serta gas alam. Jadi Brunei itu sangat tergantung pada minyak mentah, minyaknya. Kemudian untuk industri utama adalah perminyakan, penghilangan minyak, gas alam cair, dan konstruksi. Ya, fauna endemiknya adalah bekantan. Bekantan itu sejenis monyet yang mempunyai
mempunyai hidung yang sangat besar. Kemudian flora endemiknya adalah simpor. Seperti kalian lihat, simpor adalah bunganya seperti ini, warnanya kuning. Kalau bekantan seperti ini, monyet yang berhidung besar. Oke, jalan-jalan selanjutnya kita ada di Vietnam. Vietnam ini yang paling ikonik di Vietnam adalah ini wisata alamnya, dia seperti Raja Ampat bentuknya. Jadi airnya sangat bersih. Yang paling rasanya kalau ke Vietnam belum afdol kalau belum ke menikmati wisata alamnya, menikmati wisata pantainya. Untuk Vietnam mata uangnya adalah dong. 10.000 rupiah itu sama dengan 15.000 dong. 15.836,88 dong. Ya, jadi kalau kita bertamasya ke Vietnam, kita membawa uang sedikit, misalkan 100.000 itu sudah bisa sewa hotel di Vietnam. Kemudian mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian. Ekspor utama adalah minyak mentah, kopi. Seperti kalian tahu, seperti kita tahu, Vietnam merupakan negara penghasil kopi terbesar kelima. Jadi yang paling banyak dihasilkan di Vietnam adalah kopi. Serta selain itu ada beras dan karet. Terdapat Sungai Mekong, sungai yang mengaliri 3 negara di Asia Tenggara sekaligus, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja. Flora endemiknya adalah saola. Saola itu kerbau air. Kerbau air itu kerbonya kecil ya, kerbonya kecil seperti kambing, tapi di sana disebutnya saola atau kerbau air. Kemudian lotus. Kalian bisa lihat di gambar nih, lotus dan saola. Selanjutnya, kita akan jalan-jalan ke Myanmar. Myanmar itu yang paling ikonik adalah pagodanya. Dia biasa disebut negeri 1000 pagoda atau negeri pagoda emas. Ya, sebagian besar pagodanya terbuat atau terlapisi emas. Karena itu disebut negeri pagoda emas. Mata uangnya adalah kyat, 10.000 rupiah itu sama dengan 935,87 kyat. Mata pencaharian utamanya di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ekspor utama pakaian, makanan ternak, kayu, dan batuan berharga seperti ake, batu mulia. Flora endemiknya adalah bunga padua. Bunga padua itu kalian bisa lihat di samping ini, bunganya warna kuning seperti ini bunga padua. Kemudian fauna endemiknya adalah harimau Indochina. Nih, harimau Indochina seperti ini. Oke. Jalan-jalan selanjutnya kita akan ke Kamboja. Kamboja yang paling ikonik adalah wiharanya di sini. Ada candinya, ada tempel candinya. Mata uangnya adalah riel Kamboja atau disingkat sebagai KHR. 10.000 rupiah itu sama dengan 2.800 riel Kamboja. Mata pencarian utamanya adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Kamboja ini dilewati Sungai Mekong sehingga daerah di sekitaran Sungai Mekong itu banyak ditujukan atau banyak dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Ekspor utama adalah kayu gelondongan dan papan, kain, beras, karet, dan ikan. Flora endemiknya adalah rumdul. Rumdul itu bunganya kuning seperti ini, namanya rumdul. Kemudian fauna endemiknya adalah kopre. Kopre itu lembu hutan, lembunya sangat besar. Ini sangat berharga. Ini sangat berharga di Kamboja. Oke, selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Laos. Laos, yang paling ikonik di Laos adalah patung Buddha tidur. Sebenarnya patung Buddha tidur ini ada di Indonesia juga, tapi yang paling ikonik di Laos. Patung Buddha tidur berlapiskan emas. Mata uangnya adalah nyukip. 10.000 rupiah itu sama dengan 6.000
Nyukip, mata pencarian utama adalah sektor pertanian. Negara ini juga termasuk negara yang dilewati Sungai Mekong. Ekspor utama adalah kayu olahan, kopi, dan timah. Flora endemiknya adalah campa. Campa itu bunga Kamboja. Kemudian fauna endemiknya adalah gajah India. Nih, ya banyak dari masyarakat Laos yang memiliki gajah India. Oke, jalan-jalan selanjutnya kita akan ke Timor Leste. Yang paling ikonik di Timor Leste adalah patung Yesus yang sangat tinggi. Ya, kemudian mata uangnya di Timor Leste itu masih berlaku dolar AS, dolar Amerika, dan centavos. Kalau dolar AS itu ada uang kertas dan uang logamnya, tapi centavos itu hanya uang logam. Jadi centavos itu tidak diterbitkan untuk yang kertas. Centavos itu hanya logam. Mata pencarian utamanya adalah petani, ekspor utamanya adalah kopi, marmer, dan kayu cendana. Untuk flora endemiknya adalah bunga sepatu dan fauna endemiknya adalah buaya. Seperti kalian tahu, karena ada sangat banyak buaya di Timor Leste, bahkan sempat pemerintah Timor Leste itu mengalami gangguan dengan buaya, mengalami masalah dengan buaya. Ya, karena banyak sungai-sungai di Timor Leste itu yang dihuni oleh beberapa buaya. Jadi harus waspada untuk yang di Timor Leste. Oke, sobat kelas 6, sekian dulu. Terima kasih matur nuwun atas perhatiannya. Untuk memperdalam materi ini, tolong materi ini dibuka berkali-kali, dipahami, dipelajari agar kalian paham tentang fauna, karakteristik ekonomi dan fauna endemik serta floranya yang ada di negara ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.